Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di KPU, KSBI Podcast. Oke, itu slogan baru dari kita ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial ya. Nggak spesial sih, emang internal kampus, tapi ya spesial gitu. Mungkin silakan Mas perkenalan diri. Mungkin KSBI lovers di sana belum ada yang tahu nih. Oh iya, oke baik. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ujang Asep dari Prodi Manajemen juga. Dan kebetulan ex KSBI juga ya. Oke, teman-teman, mungkin ini KSBI lover di luar sana mungkin pengen tahu nih keseharian dari Mas Ujang gitu, apa aja gitu di luar kampus gitu kan. Di luar kampus untuk saat ini? Untuk saat ini. Ya. Kalau untuk saat ini kebiasaan yang sudah mulai saya coba bangun adalah sudah cukup berbeda ya habitnya ya dari mungkin dari semester sebelumnya ya, dari semester 1 sampai 4 sampai 5 bahkan aku itu fokusnya di organisasi. Namun setelah naik semester 6 aku udah membuat satu keputusan untuk diri saya sendiri, yaitu kebiasaan yang saat ini dijalankan adalah fokus terhadap membangun relasi di luar kampus. Dalam artian relasi yang sudah mengkerucutkan terhadap tujuan gitu. Nah, relasi yang seperti apa? Ya sekarang adalah tentang bagaimana membuat mekanisme untuk partnership gitu. Nah, ya sesuai dengan bidang saya. Jadi biar lebih mengcompare masa depan kita tuh semakin tertata gitu kan sedikit aja. Sangat bijak ya. Oke, jadi mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman ke depannya. Jadi mungkin semester 1 sampai 4 tuh fokus organisasi nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Terus nanti mungkin semester tua mungkin lebih fokus ke gimana sih cara membangun masa depan gitu. Betul. Ngomong-ngomong partnership nih, apa sih yang udah dibangun sama Sujang gitu dari partnership? Partnership ya, ini dari pengalaman sendiri sebenarnya. Dari awal masuk kuliah, offline ya lebih tepatnya ya, karena angkatan corona itu kita banyak drama di rumah tiduran kan, tahu-tahu semester 4 gitu. Itu di semester 5 tepatnya partnership yang aku bangun ketika membuat satu keputusan untuk ke Jogja pada saat itu. Cara yang sudah mulai dibangun di luar kampus ya, yaitu dengan ya kerja dulu sama orang. Membangun relasi itu satu hal yang cukup menyenangkan gitu. Karena relasi yang saya maksud adalah tentang bagaimana kita berada di suatu tempat yang sama dan memiliki tujuan yang sama gitu. Dengan begitu kita akan semakin grow gitu setiap harinya gitu. Jadi itu cukup menyenangkan. Tapi kembali lagi ke diri orang itu juga, apakah dia pembawaannya seperti apa, kan itu akan menjadi pengaruh terbesar juga. Oke nih, ngomong-ngomong nih Mas ya, Mas kan sekarang udah semester 6 ya? Semester 6? Semester 6? Oh iya betul. Ya, Oke, betul. Ya bisa dibilang udah mendekati mau lulus lah ya. Betul. Mau skripsian gitu. Nah, apa sih yang Mas sudah bangun selama kurun waktu 2 tahun atau 1 tahun terakhir ini mungkin? Ada usaha kah atau apa gitu? Untuk sekarang alhamdulillah ya udah punya usaha sendiri dan itu ternyata cukup berat sebenarnya punya usaha sendiri karena apalagi dalam usaha saya ini masih cukup ibaratnya baru memulai gitu ya, karena istilahnya baru menetas lah, perlu untuk banyak hal. Kemarin waktu saya masih kerja sama orang ya, mungkin pendapatannya udah lumayan gitu ya, karena dan tingkat kesulitannya enggak pada saat punya usaha sendiri gitu, karena cuma mikirnya kerja dapat duit gitu kan. Namun dengan membuat usaha sendiri ternyata saya banyak belajar hal, dimulai dari tentang bagaimana membuat bisnis itu diketahui oleh orang, terus membuat sebuah SOP dari standarisasi barber yang saya dirikan, serta membuat konsep. Bahkan saya yang tadinya nggak suka-suka banget sama konten, mau nggak mau saya harus belajar konten untuk kebutuhan itu. Jadi dengan kita memiliki usaha itu, ternyata kerja kita 24/7 jam bahkan ya. Jadi lebih banyak gitu kan. Bahkan sekarang ketika saya hendak tidur pun kepikiran mau ngedit video yang mana nih buat besok gitu kan. Jadi seperti itu. Ya mungkin untuk KSBI lover di luar sana gitu ya, yang belum tahu, jadi Mas Ujang ini punya sebuah usaha yaitu barbershop ya Mas ya? Iya betul. Jadi namanya itu adalah Sentana Barbershop gitu. Iya betul. Nah ngomong-ngomong masalah barbershop nih, apa sih yang paling disukai dari usaha barbershop ini?
kenapa harus barbershop gitu. Oke, kenapa lini bisnisnya harus jasa Iya, ya? kenapa harus potong rambut, kenapa nggak potong kambing gitu. Oh iya betul, Iya. bisa juga potong kucing Iya, sebenarnya. benar. Oke. Kembali lagi, ini saya kepikiran pada saat itu, pada saat kuliah online itu 2020 tepatnya semester 2. Ini mau ngapain ya? Kayaknya kuliah itu nggak kerasa kuliah. Iya, iya. Kita itu kayak semua seperti ya orang yang kenal HP gitu. HP terus. Nah, kepikiran bagaimana caranya menghasilkan uang dan itu bisa saya hasilkan di saat di rumah dan juga di Jogja nanti gitu. Udah preparing gitu, udah benar-benar prepare. Artinya mikir pada saat itu saya hobi juga mekanik gitu kan. Pada itu motor-motor juga kebetulan kan ya, hobi juga mekanik. Namun setelah saya pikir skill ini kemungkinan besar untuk dibawa ke Jogja itu lumayan susah. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Yang disebut susah ini adalah waktunya. Karena peran saya itu sebagai mahasiswa dan jarang sekali bengkel-bengkel yang buka sampai malam kan. Jam operasional bengkel kan susah. Nah, dari situ saya berpikir mau ngapain nih? Akhirnya pada saat itu ada suatu hal yang terbesit banget tiba-tiba ada iklan alat cukur ya. Oh iya. Pada saat itu saya nggak bisa nyukur dan nggak bisa apa sih nyukur itu? Nggak pernah kepikiran mau nyukur. Tapi pada akhirnya langsung ku check out malamnya. Itu sebenarnya agak-agak sedih sih karena masih di sebelum 7 hari almarhum nenek saya meninggal gitu. Kayak di situ udah bener-bener mendalam lah mikirnya ini mau gimana kan gitu. Akhirnya pada saat itu ya udah check out. Dengan check out mesin cukur itu saya harus punya prinsip mau nggak mau mesin ini datang aku harus belajar. Saya harus belajar. Akhirnya mesin cukur datang mau nggak mau belajar. Dan alhamdulillah sekarang udah hampir jalan 3 tahun gitu. Jadi berawal sebenarnya bukan dari kalian ya? Betul. Jadi lebih ke arah kemauan gitu. Betul. Mau untuk belajar jadi buat usaha tuh gaji enak gitu. Iya betul. Dan ya lebih tepatnya itu tadi sih karena kebutuhan yang sudah di preparing. Kalau di Jogja mau ngapain? Kalau kuliah aja. Ya bukan saya banget lah maksudnya kayak cuma fokus ke kuliah karena realitanya saya pun bukan orang-orang yang pinter gitu dengan IPK 4 gitu enggak gitu kan. Makanya saya cari kegiatan yang memang bisa membuat saya senang. Karena jujur, kenapa banyak mahasiswa stres itu karena dia terlalu fokus sama kuliahnya gitu. Bener. Jadi dia nggak punya tempat di mana dia tuh bisa meluapkan hal-hal yang ada di kuliah. Mungkin kalau yang hobi olahraga gitu ya, kalau di kampusnya lagi stres dengan olahraga, dia bisa sedikit lebih tenang. Nah kalau saya ketika stres ya udahlah nyukur orang gitu. Padahal ya kan harus tetap profesional dong. Iya benar. Gitu. Takutnya kalau nggak profesional kan nanti minta cukuran misalkan di fade gitu nanti malah botak kan. Betul. Bisa-bisa jadinya cepmek kan. Jadi cepmek. Yes. Apalagi ada kadang orang rambutnya pendek gitu ya mas. Request potongannya apa sih pak? Apa tuh? Apa? Coba tebak. Potong gondrong. Waduh. Agak susah ya. Dari botak ke Aneh, gondrong gitu. Diminta cukur gondrong gitu. Agak di luar jalur gitu ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong masalah bisnis yang udah dijalani oleh Mas Ujang ini ya. Pasti ada satu hal yang dirasa mungkin, aduh kenapa sih aku harus jalanin bisnis itu? Gitu. Kenapa sih gitu? Hal yang paling dibenci lah dari bisnis itu, kurang disukai gitu. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang tuh sering banget ya, menurut mahasiswa banyak ya, yang sering ketika beberapa sharing gitu, kerja itu harus sesuai passion. Ini ya yang perlu saya notice ya. Ini salah satu hal yang penting ya, yang perlu saya sampaikan bahwasanya pertanyaanku gini, kalau passionmu tidak dibutuhkan banyak orang, apakah kamu akan tetap mau fokus ke passion kamu yang nggak dibutuhkan? Itu satu. Yang kedua adalah ketika passionmu sudah terlalu banyak, gimana? Ya kita sederhana aja kan. Kalau mungkin anak-anak manajemen kita kenalnya demand dan supply. Nah, dengan dua hal itu pun kita akan berpikir bahwasanya sebenarnya passion itu nggak melulu dari lahir loh ya. Orang-orang kalau saya sebut yang benar-benar basic banget dari diri sendiri sejak kecil itu lebih ke seniman ya. Karena dia ilustrasinya tinggi dan itu pun seniman-seniman yang hebat pun mereka repeat dalam artian terus belajar pada akhirnya dia sampai ke ranah profesional. Ya
pada saat itu kenapa saya memilih barbershop ya, karena saya melihat peluang juga gitu. Ketika memang mampu menjadi seorang profesional dalam suatu bidang, itu nggak ada salahnya juga. Dan kembali lagi ya, cukur ini sebagian orang menganggap hal yang sepele adalah juga ketika kita mampu berpikir dengan lebih kompetitif gitu, mau dibawa ke seperti apa, kita akan lebih enak gitu dalam menjalaninya. Intinya nggak harus melulu tentang fashion kita gitu ya. Betul, nah itu. Jadi kalau passionmu nggak dibutuhkan oleh banyak orang ya, coba pikir-pikir ulang deh gitu kan. Karena sejatinya nggak semua hal yang harus kita kerjakan tuh harus sesuai passion kita. Karena kalau gitu kita malah cenderung di zona zaman gitu kan. Gitu. Jadi, kembali lagi tadi sama bisnisnya ya, lini bisnis yang ada. Kenapa sih harus barbershop gitu ya? Nah, kan pikiran gitu. Pada saat itu gue mikir, kenapa ya harus barber ya? Karena emang dari awal pun nggak ada niatan untuk di bisnis ini gitu. Nah, tapi kembali lagi tujuan kita itu mau gimana gitu. Tolak ukur kita tuh, saya nyebutnya sebagai tolak ukur kesuksesan. Ada yang orang tolak ukur kesuksesannya kaya, harus punya banyak material. Itu kan kalau dia posisinya udah tinggi. Tapi ketika posisinya di bawah, hal yang saya selalu tanamkan dalam diri saya adalah sederhana ini. Tujuan sukses menurut saya ketika saya melakukan satu hal dan saya diberikan imbalan akan jasa itu dan orang itu senang gitu. Itu. Jadi ya dengan ketika saya misal saya cukur Mas Didul nih. Mas Didul curhat apa segala macam terus saya memberikan hasil potongan yang Mas kan itu udah. Jadi, menurut itu udah sukses gitu karena udah bisa membuat orang senang gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kuncinya itu adalah kesenangan dari pelanggan atau orang lain gitu. Betul. Karena ya itulah. Kalau ini kan jasa ini sebenarnya cukup beresiko sebenarnya. Benar. Oke. Kemudian ini ada nggak sih hambatan awal dari membangun bisnis barbershop ini? Untuk saat ini untuk saat ini ya lumayan ya. Karena jujur kita itu kalau bisnis kan pilihannya cuma dua. Mau di bisnis yang belum ada sama sekali sehingga bisnis kita baru atau kita terjun di suatu bisnis yang sudah banyak kompetitornya. Nah, barbershop kan sudah cukup banyak kompetitornya. Ya itulah yang karena sudah banyak kompetitornya, maka yang saya pikirkan adalah tentang bagaimana menjadi sedikit lebih unggul gitu, paling tidak atau sedikit lebih beda gitu kan. Nah, kebetulan untuk barber saya sendiri saya mengusung tema ya barber edukatif gitu ya. Barber edukatif di sini mungkin ya sepanjang pengetahuan saya baru pertama kali mungkin di Indonesia dengan konsep yang memang benar-benar menyediakan buku dengan tujuan untuk mengedukasi gitu ya. Edukasi di sini yang maksud bukan hanya sekedar edukasi cukuran. Kalau itu kan udah hal yang lumrah lah ya. Pasti formalnya barbershop pasti ngasih saran cepaka-cepiki gini-gini kan. Akhirnya kan gitu. Nah, itu yang membuat sedikit berbeda dan juga membuat sebuah standarisasi tentang bagaimana sih potongan yang baik dan tentang bagaimana membuat nyaman customer supaya repeat order. Karena bagi saya di dunia cukur rambut ini ya nggak harus motong banyak orang. Benar. Iya serius, nggak perlu motong banyak orang karena dengan terlalu banyak motong orang pun, maksudnya motong rambutnya ya. Iya, ini motong rambutnya ya. Bukan orangnya gitu kan. Itu malah kualitas akan menurun. Jadi setiap orang sebenarnya ada kapasitas tersendiri lah. Itu mau berapa dan pasti kualitas itu menurun ketika terlalu banyak, overload lah. Akhirnya nggak fokus gitu ya. Untuk waktu itu tepatnya pada saat liburan semester 4 kali ya, 4 ke 5 itu ya. Oh, iya. Itu kan lumayan panjang tuh. Nah, pada saat itu saya nyoba kerja. Nggak langsung ke barbershop, enggak. Karena tujuan saya adalah untuk memperbanyak jam terbang dulu. Pengalaman. Nah, pengalaman, yaitu nyukur banyak orang. Pada saat itu saya sehari bisa sampai 20-30 orang. Wow, gila. Itu satu hal yang cukup gila menurut saya setelah saya pikir sekarang ya.
Karena pada saat itu sehari itu dari jam 11 jam kerjanya pada saat itu liburan 1 bulan, cuma 1 bulan full karena sistemnya gaji kan 1 bulan, akhirnya pada saat itu udah full loh. Set. Wah, banyak banget dan saya melihat gitu ya hasil potongan-potongan saya pada saat itu ternyata ya mohon maaf ya saya sebutnya kurang gitu. Karena mau nggak mau gitu ya dengan kerja di pangkas itu kan mohon maaf ya dengan harga katakanlah 10.000 kita pun akhirnya tetap mau mengusahakan profesional seprofesional kita melihat orang banyak ngantri itu kita gimana gitu kan. Akhirnya ya dengan standarisasi yang hanya sebatas harga itu kita pun ya menyesuaikan gitu. Karena pada akhirnya mau sebagus apapun tetap 10.000 gitu kan. Ya, gitu. Tapi karena pada saat itu sistemnya gaji, jadi saya nyantai, nggak perlu terburu-buru lah. Tapi tetap menjaga kualitas itu dan alhamdulillah sampai sekarang customer itu ngikut ke saya. Kemanapun saya kerja masih ada beberapa yang ikut ketika membuat suatu pelayanan yang maksimal mereka pasti. Gitu. Nah, karena ini terbilang bisnis baru ya, gimana sih cara Mas Ujang untuk mempromosikan bisnis ini gitu? Lewat strateginya? Ya, strategi promosi. Ini untuk strateginya, pertama ya, ketika kita membangun bisnis baru merintis, itu bukan khususnya jasa ya, bukan tentang hasil potongan yang bagus atau pelayanan yang bagus. PR terberat untuk bisnis pertama itu loh tentang bagaimana semua orang gitu ya itu tahu dulu bisnis kita. Nah itu salah satu PR terberat. Itu poin pertama yang perlu diselesaikan gitu. Nah bagaimana solusinya untuk menyelesaikan poin pertama ini? Kita biasa mengenal opsinya itu kalau bisa melalui media sosial ya. Di media sosial itu biasanya kan bisa memanfaatkan influencer itu kan. Terus juga memanfaatkan Google Maps itu merupakan satu hal yang cukup penting gitu kan. Karena tujuan pertama adalah menyelesaikan bagaimana orang itu tahu dulu kalau Ujang nih buka barber di sini gitu kan. Dengan pelayan-pelayan seperti apa? Itu nomor sekian ketika mereka datang. PR pertama adalah tentang bagaimana orang itu tahu akhirnya menginjakkan kaki ke tempat saya gitu kan. Makanya itu hambatannya perlahan-lahan untuk saat ini. Saya masih fokus di Instagram dulu karena segmen saya pun udah segmen tengah ya, katakan dengan harga segitu udah mainnya di segmen tengah, nggak terlalu di bawah banget atau terlalu atas banget karena ya dengan segmen tengah ini menurutku hanya sebatas masih cari aman dulu. Dengan begitu ketika memang mampu membuat repeat customer banyak, mau nggak mau kita naikkan harga 2 kali lipat pun mereka mau nggak mau kan. Iya. Gitu. Jadi pelan-pelan lah, nggak semuanya harus kita gas di awal-awal, nggak bisa. Oke, buat teman-teman mungkin yang penasaran ya gimana sih proses pencukuran di Santana Barbershop, mungkin harganya, langsung aja datang gitu. Alamatnya mungkin bisa disebutkan Mas. Oh ya, alamatnya di dekat Tugu gitu lah, ke Instagramnya aja ya, untuk detailnya langsung aja. Instagramnya langsung. Langsung ke Santana Barbershop ya. Oke, next Mas Ujang ini kan masih kuliah ya? Betul. Nah, gimana sih caranya membagi waktu antara kuliah dengan bisnis yang sedang dijalani sekarang gitu? Wah, ini manajemen time. Manajemen nih. Oke. Sebelumnya ini dulu ya. Ini ada topik lagi menarik mengenai tentang bagaimana kita melakukan hal produktif. Nah, sampai sekarang masih banyak orang memahami bahwa kesibukannya itu adalah produktif gitu. Padahal belum tentu. Nah, produktif dan sibuk itu 2 hal yang berbeda. Kalau sibuk itu kita melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak ada artinya. Benar. Contohnya apa? Ya contohnya ngopi-ngopi terus mengikuti banyak organisasi yang sebenarnya di hati dia tuh aku nggak grow nih di sini, gitu ya. aku nggak grow nih di sini, nggak sesuai passion. Akhirnya kan gitu kan, nggak mau mereka menjalani dengan keterpaksaan. Setiap hari dia sibuk, tapi dia nggak produktif. Kenapa? Ya karena dia merasa sebenarnya di organisasi itu dia tidak merasa grow gitu. Itu kan yang bahaya sebenarnya. Kalau kita produktif itu melakukan sesuatu yang pertama memiliki nilai yang lebih lah dari sebelumnya sehingga membuat diri kita itu grow. Saya juga banyak mengikuti beberapa organisasi di kampus ya pada situ karena saya berpikir mengikuti itu bisa membuat saya tumbuh. Tapi
beberapa iya, beberapa tidak. Akhirnya ada beberapa organisasi pun yang tak cut off gitu. Bahkan ada satu organisasi gitu yang terkenal, saya terpaksa harus keluar dari situ karena saya tidak merasa bertumbuh di situ. Nah, terkait manajemen waktu adalah kita itu ada namanya apa ya? Manajemen diri sendiri itu terbentuk ketika kita sibuk. Gitu. Dan memiliki tanggung jawab. Artinya kita itu sering memanage badan kita sendiri. Misal besok kita mau ngapain? Misalnya gini contoh, jam 10 datang ke KSBI gitu kan. Untuk podcast, mau nggak mau badan kita pun secara reaktif besoknya kita bisa bangun lebih pagi, bahkan bisa kepikiran nggak bisa tidur ya, mau ngapain kan. Gitu. Jadi terkait manajemen waktu, dengan banyak kegiatan produktif yang dilakukan, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi ya udah berjalan aja. Terkait kuliah dan kerja, saya di kuliah sudah merasa berada di posisi bahwa kuliah itu suatu kegiatan yang ya udah gitu, kuliah ya kuliah gitu. Maksudnya nggak terlalu terbebani banget gitu. Maksudnya dalam artian, apakah tugas-tugasnya gampang-gampang atau apa? Ya tugas-tugas tentu banyak, namanya pasti. Orang lagi belajar pasti banyak. Tapi kan tentang bagaimana kita mengatur itu kan. Nah, itu full dari pagi sampai sore itu untuk kuliah. Saya dedikasikan waktu, terus sore sampai malam itu untuk barber gitu ya. Nah, bagaimana cara membagi waktu khususnya untuk tugas-tugas yang terkejar deadline? Ya mau nggak mau selesai pulang dari barber. Jadi untuk sekarang saya sendiri nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam, nggak pernah. Karena emang ya semenantang itu sekarang gitu, harus memikirkan banyak hal gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang ngerasa kayak masih canggung-canggung gitu ya, kayak merasa dirinya belum mampu memanage waktunya dengan baik, ya dengan melakukan banyak kegiatan yang produktif, saya yakin pasti tubuh teman-teman juga akan memiliki itu gitu, udah memiliki magneting sendiri untuk memanage jam segini saya kemana. Dan seringkali orang itu malas karena tidak punya tujuan atau kegiatan. Benar. Akhirnya tidur. Saya yakin tidur kalau nggak ada di acara ini pun pasti tidur. Pasti. Pasti ya. Nah itu. Tapi karena udah menyadari bahwa sudah terencana juga besok ada KSB, akhirnya kesini. Harus. Gitu. Betul. Walaupun agak malas sebenarnya ya. Iya. Dalam tapi emang kan, udah kewajiban. Betul. Rahasia dapur nggak perlu lah. Iya. Lah. Oke. Lanjut nih. Baik ya Mas Idar. Kelebihan atau kekurangan dari barbershop ini, mungkin kelebihan yang bisa membuat teman-teman ini aku ke Sentana Barbershop aja daripada barbershop yang lain gitu. Oke, benar. Untuk secara general mungkin sama ya, kita cukur aja sebenarnya. Benar. Nah, untuk kelebihannya sendiri, saya jarang ya untuk buat satu kelebihan dalam artian mungkin konteksnya adalah kenyamanan ya. Saya sebenarnya kenyamanan karena kalau misalkan kelebihan banyak yang berlebih, tapi realitanya banyak juga yang tutup karena terlalu berlebih. Benar. Nah, bagaimana saya membuat orang itu nyaman? Yang pertama itu tadi untuk membuat sebuah standarisasi dan SOP itu penting gitu kan. Karena kenyamanan yang seperti apa gitu kan? Pertama adalah tempat. Ya, kita mau nggak mau gitu ya, nggak hanya sekedar jual potongan aja. Mungkin hingga saat ini banyak mungkin ya yang kerja atau yang dipangkas-pangkas juga potongannya bagus, tapi kenapa sepi? Pertanyaannya, salah satunya mungkin karena tempatnya nggak ber-AC gitu misalkan, jadi kayak panas, terus ada lain-lain hal, bisa jadi karena orang yang nggak nyaman gitu kan. Nah, pertama untuk membuat kenyamanan di barber yang saya jalan sekarang adalah ya dengan membuat tempat yang nyaman dengan menyediakan fasilitas. Nah, fasilitasnya apa aja ya? Ini sebenarnya harusnya bereksperimen sih ke tempatnya. Benar. Nah, tapi kalau sedikit saya cerita, pertama tentunya saya menyediakan tempat yang nyaman, tentu pertama dengan kebersihannya ya. Karena banyak sekali orang-orang tuh males datang ke tempat cukur karena tempat cukurnya nggak rapi atau nggak bersih gitu kan, males. Kotor gitu. Nah, betul. Makanya itu kita kalau setiap
selesai motong gitu ya, meskipun selesai nyukur, meskipun nyukurnya baru satu, kita harus tetap bersihin pada saat itu. Mungkin Didul pernah ya cukur rambut, udah selesai nih cukurnya, ke tahap keramas. Tapi setelah selesai ke tahap keramas, itu ke tempat duduk, di bawahnya masih ada rambutnya. Pernah banget. Dan sering. Nah, dan itu di barber saya itu hal kecil itu sudah dihilangkan. Artinya udah teratasi dalam artian sebelum ke tahap dari selesai nyukur nih, kan itu ada rambut tuh di bawah-bawah itu. Nah, Mas Didul sembari nunggu untuk dikeramas, ya kan, suruh duduk dulu tempat dikeramas. Nah, saya membuat standar bahwasanya wajib dibersihkan dulu. Jadi setelah orang itu selesai keramas, kan udah bersih dong. Ya masa iya harus ada sesuatu yang kotor lagi kan? Gitu. Pertama itu saya untuk kenyamanan dan juga fasilitasnya ya saya sebut masih tahap ya lumayan lah ya. Tentunya ada wifi juga. Jadi buat teman-teman yang gabut ya sebenarnya mau nemenin pacarnya gitu kan untuk cukur rambut, mau ngerjain tugas ada wifi juga di sana udah disediain. Boleh ya, boleh. Walaupun nggak cukur boleh. Oh iya. Tapi kesadaran diri aja sih. Iya sih, lebih kesadaran diri. Iya betul. Udah nggak cukur cuma numpang wifi kan? Wah betul. Untuk kelebihan sendiri itu. Dan ini untuk hasil potongan, saya sekarang udah nge-hire satu orang ya. Kebetulan ini juga teman saya di tempat kerja yang dulu. Nah ini kembali tadi relasi. Nah ini pentingnya relasi begini. Ketika kita membuat suatu bisnis, nggak perlu bingung, nggak perlu buka loker gitu ya. Nggak perlu. Gitu iya, nggak perlu cari lagi gitu ya. Artinya ketika kita buka loker terus terlalu banyak yang daftar, malah kita repot untuk itu, buang-buang waktu. Ketika kita sudah punya teman dan memang layak untuk kita, akhirnya, nah itu loh pentingnya relasi. Ketika kita ketemu sama orang, terus ketika ada loker dan ngerasa temanku ini yang ini cocok, nah itu loh pentingnya. Tapi ini bukan nepotisme ya, tapi lebih kepada tentang bagaimana pentingnya sebuah relasi gitu. Istilahnya ada rekomendasi di otak kita kan pasti ada. Ini hasil potongannya bagus juga nih. Gimana kalau kita hire? Gimana kalau kita tarik? Akhirnya ya udah. Tepatnya pada saat itu dia juga sebenarnya masih terikat di kerjaan waktu sebelum hari raya masih terikat. Tapi udah gue coba lobby gini. Akhirnya setelah lebaran dia resign di tempat kerja sebelumnya. Akhirnya ya udah bergabung sama aku gitu. Dan untuk standar potongannya ya kita buat standar sendiri. Dalam artian saya tuh membuat bisnis pada akhirnya ya, tujuan bisnis dari Sentana Barbershop yang saya bangun ini itu gimana caranya tanpa harus Ujang yang nyukur tapi sama hasilnya. Benar-benar. Gitu. Karena pada akhirnya ketika kita sudah berada di titik ketika udah lumayan tumbuh, kita kan nggak mungkin dong, maksudnya orang itu mau potongnya cuma sama Ujang, tapi nggak mau sama karyawan-karyawannya kan nggak pas. Menurut saya itu kurang pas aja bisnisnya gitu. Artinya ada yang bermasalah gitu. Akhirnya gitu. Dan saya juga memastikan bahwasanya teman saya ini ya, saya sebutnya teman sih, nggak karyawan ya. Itu selalu saya ajak untuk mengikuti suatu kegiatan yang ranahnya ke situ, yang membuat dia tumbuh. Makanya dia mau bergabung di situ. Ya, tepatnya nanti di tanggal 21 Juni itu kita akan ngadirin event di Semarang itu acaranya dihadirin sama ya orang-orang ahli di situ lah di bidang itu. Ya di situ dengan begitu kita ya cari relasi juga tuh ya. Dan tentunya upgrading skill juga di situ. Itu sih Mas Didul, mungkin kelebihannya adalah pertama memastikan bahwa tempat itu nyaman, bersih sehingga orang itu merasa tenang di saat situ dan hasil cukur yang optimal gitu. Jadi intinya kenyamanan lah nomor satu. Betul, kenyamanan itu. Karena iya betul, sama kenyamanan itu kan kenyamanan itu lahir dari pelayanan. Nah makanya. Dan insya Allah baik itu saya ataupun teman saya yang nyukur itu sama standarisasinya, mulai dari cara untuk membuat sebuah solusi akan rambut-rambutnya itu pasti sama gitu. Oke, ini last but not least ya. Oke. Jadi apa sih harapan untuk Sentana Barbershop ke depannya dan apa sih inspirasi buat teman-teman yang di luar sana atau KSBI lover yang pengen membangun sebuah bisnis lah gitu. Oke, sebenarnya ini kembali ke topik ya. Sebenarnya topiknya adalah tentang
membangun mindset entrepreneur. Saya selalu mengatakan di usia sekarang ya untuk anak-anak mahasiswa nggak usah terlalu banyak memikirkan hal, tapi cobalah lakukan hal itu. Dengan gitu cara berpikir itu akan terbentuk, akan mengkerucut sendiri. Banyak orang yang mengatakan saya bingung nih mau bisnis apa, padahal dia nggak ngapa-ngapain, ya jadi bingung. Coba ngelakuin. Misal dia mau jualan apa? Misal dia mau jualan snack pisang atau apa, dibikin coklat, terus atau mau jualan apa, ya udah lakuin aja. Nanti lambat laun akan menyadari apakah dilanjut atau tidak, gitu kan. Tapi ya memang kehati-hatian itu perlu untuk kita membuat suatu keputusan, melakukan suatu bisnis itu cukup penting ya. Mau ngapain, ini bisnis apa itu cukup penting. Makanya ketika bingung itu sebenarnya karena tidak melakukan apa-apa, mending lakuin dulu. Enak gitu. Berikutnya ini ya sampai sekarang sama yang sering didoktrin juga mungkin ya sama yang di sini, culture di sini ya. Saya memahami bahwa menjadi entrepreneur tuh harus berdagang. Ini salah kaprah sih menurutku, serius. Maksudnya gini, saya kadang merasa minder ke teman-teman yang memiliki usaha dagang gitu ya. Mindernya kenapa? Mereka tuh akan lebih dinotis gitu sama orang-orang sekitarnya gitu kan. Dalam artian mungkin bahkan ya bapak dan ibu dosen juga gitu kan. Dia lebih menotis orang-orang yang punya usaha dagang gitu. Ini sebenarnya suatu perbedaan yang cukup jauh ya. Saya sebutnya kalau untuk entrepreneur ke dagang, ini ada tahapan ilmunya. Saya sebutnya kalau dagang itu, kalau untuk di ranah, saya simulasikan untuk ranah formal ya. Kalau hanya sekedar dagang, apakah itu disebut usaha? Yes, itu usaha. Tapi apakah dia bisa disebut entrepreneur? Mungkin saja iya, tapi mungkin saja tidak. Karena berpotensi. Kalau saya sebutnya ilmu dagang itu lebih kepada tahapan masih SMP mungkin ya. Nah, kalau udah jadi entrepreneur, tingkat entrepreneur itu lebih tinggi lagi. Dan mungkin ini buat saran buat teman-teman yang sekarang lagi usaha dagang, bukan saya mengecilkan, tapi apa-apa lakuin. Kalian berpotensi untuk menjadi pengusaha selagi kalian mampu untuk men-scale up bisnisnya. Yang saya maksud gimana? Contoh gini, Didul misal jualan gorengan. Gorengan apalah, bakwan atau apa. Sehari itu bisa terjual berapa? 50. Banyak orang yang udah ngerasa enak nih. Nah, ini tahapan-tahapan pertama kan. Akhirnya orang tertarik. Tadi saya katakan, pedagang ini bisa berpotensi untuk jadi entrepreneur. Gimana caranya? Di-franchise-in dong. Benar. Ya kan? Dengan di-franchise-in pendapatannya lebih banyak tanpa harus kerja keras dari jam pagi sampai malam. Gitu. Ketika di-franchise-in udah bagus juga, titik tertingginya dari entrepreneur atau ketika kita membuat suatu usaha adalah apa? Sahamnya diipokan. Lah itu loh, itu yang dari bisnis. Dengan begitu kita punya banyak modal, udah. Kita mau buka cabang ataupun kita membuat suatu membuat grup baru lagi, maksudnya lini bisnis lain, ketika uang itu udah ada. Betul. Jadi untuk teman-teman yang sekarang udah mulai lagi merintis, saya juga merintis itu ya nggak apa-apa, ayo kita jalanin pelan-pelan. Tapi jangan hanya berpikir pada profit. Nah, itu salah besar di awal. Karena sejatinya merintis itu bukan hanya kita belajar untung dan rugi. Kalau belajar untung dan rugi, ya mungkin anak SD udah pinter. Misal beli permen 500, ini untung apa rugi gitu kan. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir tentang untung dan ruginya saja. Perlu dipikirkan tentang bagaimana cara bisnis itu bertahan dan terus berkembang. Kalau hanya sekedar bertahan tanpa berkembang akan ketinggalan. Gitu. Oke teman-teman, jadi intinya jika yang membuat sebuah usaha atau bisnis, betul, nggak harus tentang fashion gitu. Betul. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar lah istilahnya gitu. Nggak harus sesuai dengan passion yang kita miliki gitu. Karena nggak selamanya passion yang kita miliki itu akan disenangi atau ada dan disukai oleh pasar gitu. Betul.
Jadi ya lebih kesadarannya itu sih. Karena kalau kita ya selaku mungkin sebut anak manajemen, itu harus pinter membaca peluang. Nah ini, saya selalu katakan ketika kita tidak pandai dalam teori ataupun materi, paling tidak kita itu pintar dalam mengatur strategi. Benar. Serius. Iya. Ini pengalaman saya sendiri. Pada saat itu, pada saat saya mau lanjut ke SMA favorit pada saat itu. Saya nggak pinter-pinter banget. Teman-teman saya yang pinter banyak. Pada saat itu, ingat banget saya, ada teman saya, dia itu ranking umumnya itu di 4, dan saya itu umumnya di 22. Dari berapa itu ya? Satu angkatan kayaknya 300-an deh. Belum ada. Melanjutkan ke sekolah favorit. Nah, tentunya yang dirinya itu. Nah, bagaimana dan anehnya, dia pinter tapi nggak keterima. Nah, pastinya bingung kan, kenapa nggak keterima? Apakah NIM-nya lebih kecil dari saya? Enggak, NIM dia gede, udah jelas. Karena ranking umumnya gitu. Apa strateginya? Pada saat itu, saya udah memahami betul jalur masuk ke sekolah favorit itu ada apa aja. Dan peluangnya atau persentasenya apa aja gitu kan. Pada saat itu, ada jalur beasiswa, ada yang akademik jalurnya juga kan, ada yang prestasi. Dan kebetulan pada situ setidaknya saya sedikitnya banyak juga ya prestasi di olahraganya. Jadi saya daftarnya itu jalur non akademik. Dan itu di kloter pertama dengan pada itu presentasinya lumayan 50%. Dan keterima, dan saya dulu keterima. Dan teman saya itu yang ranking umum yang name-nya lebih tinggi dari saya karena dia mungkin berpikir kayaknya keterima deh gitu kan. Tapi pada akhirnya dia nggak keterima karena lewat jalur akademik yang persentasenya keterimanya lebih kecil gitu. Itu yang saya sebut karena kita tidak pandai dalam materi atau teori, paling tidak kita bisa mengatur strategi gitu. Mungkin karena mungkin kita dikejar oleh waktu. Betul. Dan mungkin udah waktunya juga. Mungkin teman-teman intinya dari apa yang telah kita bahas hari ini, intinya berani untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu mau lakukan gitu. Betul. Jadi jangan istilahnya jangan takut gagal lah. Intinya coba dan mencoba gitu. Intinya jangan pernah takut gagal gitu. Betul. I mean, terakhir dari saya, banyak sekali orang yang bingung itu tadi karena takut melakukan sesuatu yang kita takuti itu sebenarnya tidak semengerikan yang kita pikirkan dan tidak sesusah yang kita lakukan gitu. Kadang banyak orang yang melakukan, saya takut ini, padahal dia belum mencoba. Makanya coba dulu, baru ngomong. Yang terakhir mungkin ini ya, ketika udah di masa proses mungkin kurangin protesnya lah ya, karena nggak semua proses itu harus diprotesin. Ya, saya kritis, saya emang orangnya kritis di banyak hal, tapi saya pun berusaha untuk menempatkan kekritisan itu dengan baik ya, lebih tepatnya dalamnya dengan bijak, karena nggak semua hal juga perlu saya kritisi gitu. Selagi sesuatu hal itu tidak mengganggu batas integritas saya tidak akan membuat kekritisan itu atau menyampaikan hal-halnya itu. Gitu. Dan dari saya gitu aja, Mas. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ujang udah capek-capek hadir ke sini. Harusnya gitu udah buka barber ini. Oke, teman-teman, mungkin itu aja mungkin pembahasan yang bisa kami bahas pada podcast kali ini. Dan buat teman-teman dan KSBI lover di luar sana nih, jangan lupa mampir ke Sentana Barbershop. Iya, jangan lupa mampir ya. Jangan lupa mampir. Nanti kalau yang nonton bisa ini ya screenshotin atau record nih, nanti bisa deh dapat diskon 30%. Boleh. Cukup dengan record gitu ya. Oke. Oke. Pemasaran lagi ya. Oh iya. Pemasaran. Iya boleh, terus screenshot tunjukin. Oke, teman-teman, mungkin sekian saya dan Mas Ujang mungkin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di KPU selanjutnya.